Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, saya Dr. Esti Yuliana. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah isu aktual dalam manajemen sumber daya manusia rumah sakit yang berjudul merawat orang yang merawat kita. Pelajaran pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit dari kasus Rumah Sakit Umum Leona. Kasus Rumah Sakit Umum Leona saya gunakan sebagai trigger case untuk merefleksikan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit, bukan untuk membahas proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang merawat orang-orang yang setiap hari merawat pasien? Selama ini kita sering berbicara mengenai keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepuasan pasien. Tapi kita jarang bertanya, apakah dokter, perawat, bidan, apoteker, maupun tenaga kesehatan lainnya memperoleh dukungan yang cukup ketika menghadapi tekanan dalam pekerjaannya. Kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Leona mengingatkan kita bahwa rumah sakit bukan cuma organisasi yang mengelola pasien. Rumah sakit juga mengelola manusia. Peristiwa tersebut menjadi perhatian masyarakat luas dan hingga kini masih berada dalam proses penyelidikan. Karena itu saya tidak akan membahas aspek hukumnya, saya justru ingin melihatnya dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia. Karena menurut saya, kualitas pelayanan rumah sakit sangat ditentukan oleh kualitas organisasi dalam menjaga tenaga kesehatan. Kalau saya melihat kasus ini sebagai seorang dokter yang sedang belajar menjadi manajer rumah sakit, persoalan utamanya bukan sekedar tingginya tekanan kerja. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana organisasi merespon tekanan tersebut. Dalam ilmu manajemen sumber daya manusia dikenal istilah burnout. Menurut Christian Maslach, burnout merupakan kondisi kelelahan emosional, menurunnya motivasi kerja, serta berkurangnya rasa pencapaian profesional akibat tekanan pekerjaan yang berlangsung terus-menerus. Yang menarik, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tidak lagi memandang burnout sebagai kelemahan individu, tetapi sebagai fenomena yang berkaitan dengan lingkungan kerja. Artinya, ketika banyak tenaga kesehatan mengalami burnout, organisasi perlu bertanya, apakah sistem kerjanya sudah cukup mendukung? Selain burnout, ada konsep psychological safety yang diperkenalkan oleh Amy Edmondson. Konsep ini menjelaskan bahwa tenaga kesehatan harus merasa aman untuk menyampaikan pendapat, meminta bantuan, maupun melaporkan kesalahan tanpa takut dipermalukan atau dihukum secara tidak adil. Kenapa ini penting? Karena keselamatan pasien seringkali dimulai dari keberanian tenaga kesehatan untuk berbicara ketika melihat adanya potensi risiko. Kemudian ada konsep just culture. Budaya ini mengajarkan bahwa setiap insiden harus menjadi kesempatan belajar. Organisasi tidak hanya bertanya siapa yang salah, tetapi juga bertanya sistem apa yang harus diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang. Menurut saya, inilah inti dari pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit modern. Apabila rumah sakit gagal menjaga sumber daya manusianya, dampaknya akan sangat luas. Pertama, burnout dapat menurunkan konsentrasi, komunikasi, dan kolaborasi antar profesi. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko insiden keselamatan pasien. Kedua, meningkatnya kelelahan kerja akan menurunkan kepuasan pegawai dan meningkatkan keinginan untuk berpindah tempat kerja.
Akibatnya, rumah sakit akan kehilangan tenaga kesehatan yang berpengalaman. Ketika kondisi tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Mutu pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau kelengkapan fasilitas. Mutu pelayanan juga ditentukan oleh kesehatan fisik dan psikologis orang-orang yang memberikan pelayanan. Karena itu, menjaga tenaga kesehatan pada hakikatnya adalah menjaga mutu rumah sakit. Apabila saya dipercaya menjadi direktur rumah sakit dan menghadapi situasi seperti ini, saya akan mengambil 3 keputusan strategis. Pertama, membentuk Employee Assistance and Wellness Center. Unit ini tujuannya menyediakan layanan konseling, peer support, pendampingan pasca kejadian kritis, serta program promotif untuk menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan. Menurut saya, rumah sakit harus memiliki sistem yang mampu membantu pegawainya sebelum masalah berkembang menjadi krisis. Keputusan kedua adalah membangun Digital Human Resource Wellbeing Dashboard. Melalui dashboard ini, rumah sakit dapat memantau indikator burnout, absensi, beban kerja, kepuasan pegawai, serta tingkat retensi sumber daya manusia secara berkala. Dengan demikian, keputusan manajerial dapat diambil berdasarkan data, bukan sekedar persepsi. Teknologi harus digunakan bukan cuma untuk pelayanan pasien, tapi juga untuk menjaga kesejahteraan pegawai. Keputusan ketiga adalah memperkuat budaya psychological safety and just culture di seluruh unit pelayanan. Saya akan memastikan setiap tenaga kesehatan memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, melaporkan insiden, dan meminta bantuan tanpa rasa takut. Budaya seperti ini akan memperkuat pembelajaran organisasi, meningkatkan keselamatan pasien, dan membangun kepercayaan di dalam rumah sakit. Menurut saya, ketiga keputusan tersebut telah memenuhi aspek pengembangan unit baru, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan mutu organisasi secara berkelanjutan. Kalau saya diminta memilih satu, keputusan yang paling sulit, tetapi tentunya saya akan memilih menjaga keseimbangan antara tuntutan pelayanan dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Sebagai dokter, saya memahami bahwa pasien harus selalu menjadi prioritas. Tapi sebagai calon manajer rumah sakit, saya juga akan menyadari bahwa pelayanan yang baik hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan yang merasa aman, dihargai, dan didukung oleh organisasinya. Menurut saya, rumah sakit tidak boleh hanya bertanya apa yang dibutuhkan pasien. Rumah sakit juga harus bertanya apa yang dibutuhkan tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan terbaik. Karena kedua pertanyaan tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Sebagai penutup, saya hanya ingin menyampaikan satu kalimat yang menjadi inti dari pembahasan saya hari ini. Rumah sakit yang tangguh bukanlah rumah sakit yang menuntut tenaga kesehatannya terus bertahan menghadapi tekanan. Rumah sakit yang tangguh adalah rumah sakit yang membangun sistem agar mereka tidak perlu menghadapi tekanan tersebut sendirian. Ketika rumah sakit mampu menjaga tenaga kesehatannya, rumah sakit juga sedang menjaga keselamatan pasien, meningkatkan mutu pelayanan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Karena pada akhirnya, pelayanan kesehatan yang bermutu selalu dimulai dari organisasi yang mampu merawat orang-orang yang setiap hari merawat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.